Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang fikih Islam, perjalanan ilmu, syariat menembus zaman. Sejarah perkembangan fikih dalam Islam merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika kehidupan umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran syariat secara praktis. Fikih sendiri berasal dari kata Arab fiqh yang berarti pemahaman. Dalam konteks keilmuan Islam, fikih merujuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas. Perkembangan ilmu ini tidak terlepas dari kebutuhan umat Islam untuk menyesuaikan ajaran agama dengan berbagai situasi dan kondisi yang terus berubah dari masa ke masa. Periode awal perkembangan fikih dimulai sejak zaman Rasulullah. Pada masa ini seluruh persoalan umat diselesaikan langsung oleh Nabi Muhammad melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dijelaskan dan diterapkan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Dengan demikian, hukum Islam pada masa ini sangat jelas dan tidak banyak perbedaan pendapat karena otoritas hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah sebagai pembawa risalah dan penjelas wahyu. Setelah wafatnya Rasulullah, tanggung jawab dalam menetapkan hukum berpindah kepada para sahabat, khususnya para khulafaur rasyidin. Pada masa ini, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits. Maka para sahabat menggunakan metode ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menemukan hukum suatu masalah dengan landasan syariat. Khalifah Umar bin Khattab adalah contoh tokoh penting yang sering melakukan ijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan dan sosial yang kompleks. Masuk ke masa tabi'in, perkembangan fikih semakin meluas seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Berbagai pusat kajian ilmu mulai terbentuk di berbagai kota besar seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Di Madinah, pendekatan yang digunakan sangat berhati-hati dengan merujuk pada praktik sahabat dan penduduk Madinah yang dianggap mewarisi langsung tradisi Nabi. Sementara di Kufah, ulama cenderung menggunakan pendekatan rasional dan analogi karena sedikitnya hadis yang sampai ke daerah tersebut. Perbedaan pendekatan ini menandai munculnya mazhab-mazhab fikih yang berbeda dalam penetapan hukum. Periode berikutnya ditandai dengan munculnya para imam mazhab yang kemudian membentuk mazhab fikih utama dalam Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal adalah 4 tokoh besar yang sistematis dalam merumuskan metodologi istinbat hukum. Mereka memiliki cara berbeda dalam memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Perbedaan pendekatan inilah yang melahirkan keberagaman dalam fikih, namun tetap berada dalam koridor kebenaran Islam yang diakui bersama. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama dari berbagai mazhab mulai menulis kitab-kitab fikih yang sistematis dan komprehensif. Kitab-kitab ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah, jinayah, pernikahan, dan warisan. Kitab-kitab seperti Al-Muwatta karya Imam Malik, karya Imam Syafi'i, dan Al-Mabsuth dari mazhab Hanafi menjadi rujukan penting dalam tradisi keilmuan Islam. Penulisan kitab-kitab ini menandai tahap kodifikasi hukum Islam yang memperkuat struktur keilmuan fikih. Namun demikian, setelah masa kejayaan ini, fikih mengalami periode stagnasi yang dikenal sebagai masa taklid. Pada masa ini, aktivitas ijtihad mulai menurun karena mayoritas ulama hanya mengikuti pendapat imam mazhab tanpa menggali kembali sumber-sumber hukum secara langsung.
Kecenderungan untuk tidak berani keluar dari pendapat lama menyebabkan fikih kehilangan vitalitasnya dalam merespons perkembangan zaman yang terus berubah. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan pembaruan dalam dunia Islam, terutama pada abad ke-19 dan ke-20. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan lainnya menyerukan pentingnya membuka kembali pintu ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan kehidupan modern. Semangat tajdid atau pembaruan ini melahirkan kajian fikih kontemporer yang tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga membahas isu-isu modern seperti ekonomi syariah, bioetika, teknologi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, sejarah perkembangan fikih menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi dinamika zaman. Fikih tidak bersifat kaku, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang kokoh. Pemahaman sejarah ini penting agar umat Islam dapat terus menggali khazanah keilmuan fikih dan menerapkannya secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 0669010139830 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.